Matiin dulu. Aduh, nggak bisa juga di record sini. Berabe lah, biarinlah. Karena nggak ada speaker, di laptop saya nggak kedetek, jadi nggak bisa di record. Yaudah, nggak apa-apa. Kemarin gimana tugasnya? Tugasnya ngerti nggak? Nggak ngerti. PPT nggak ngerti ya? Bahasa Inggris? Enggak. Ya. Kita bahas aja ya. Ntar saya screen. Sebentar. P12.1 kan? Ya, P12, 1, 2, 3, 4. 12.1 sama P12.4. Udah ya. Di sini soalnya One Corporation melakukan perjanjian forward agreement ya sama Sun Corporation pada tanggal 1 April tahun 2016 untuk membeli 250.000 galon oil minyak dengan harga $3,52 ya. Fullnya per galonnya pada tanggal 21 Desember 2016. Nah, at the time of inception of the forward, pada saat perjanjian forward itu dibuat ya, harga dari minyak itu harga ya per galonnya $3,55. Nah, lalu pada tanggal 31 Desember 2016 ya, harga minyaknya itu per galonnya itu naik. Jadi seharga $3,58 per galonnya. Nah, yang ditanya ini kan kontrak law for net settlement. Tahu nggak net settlement itu apa? Net settlement tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak settlement? Contohnya gini ya. Ini apa? Sebentar. Dah, contoh gini. Ya, contoh Putih. Ya. Dia Putih itu dia jual apa? Produksi masker ya. Iya. Banyak 10.000. Dia kan mau menjual nih. Makanya menjualnya ke spekulan ya. Menjual ke spekulan. Dia melakukan forward agreement. Perjanjian forward. Ya. Terhadap spekulan. Itu dia jual 10.000 itu satu piecesnya itu seharga contoh $10 kan. Berarti totalnya berapa? Kalau berapa 10.000 pieces dihargai satu pieces $10. Jadi 100.000 kan. Nah, ada kondisinya masa depan ya. Maaf, ini forward agreement-nya 3 bulan depan masa habis berlakunya. Kondisi pertama, pada saat 3 bulan ke depan harga dari maskernya ya itu naik. Ternyata piecesnya maskernya itu seharga berapa? 3. Maaf, ini jadi satu saja biar enak hitungan. Ini 1 juta. Nah, harga 110. Berarti kalau 10.000 itu jadinya berapa? 10.000 110 berapa? 1 juta 100? 1.100.000. Nah, ini ya harga di pasaran ya, kondisi harga di pasar maka kondisi Nah, ini ya forward agreement itu kan mengikat karena perjanjian dari kedua belah pihak kan. Jadi untuk 3 bulan ke depan ya si Putih menjual spekulan itu
100 pieces ya, $100 per pieces dari maskernya, sebanyak 10.000 piece kan, jadi 1 juta ya. Karena di harga pasarnya itu $110 ya per piecesnya. Berarti kalau dia si putih jual ke market itu dia mendapat keuntungan dong. Harganya lebih naik kan? Iya, Harganya lebih naik kan? 110. Nah, iya. Nah, dia ya si putih ini yang putih ini tetap dikenakan seharga $100 jika kondisinya naik. Ini tetap 1 juta. Nah, $10 itu maaf, saya jelasin ulang lagi ya. Karena harga pasarannya lebih besar, ya lebih naik, berarti kan lebih baik kan juga di harga pasaran kan di open market, pasar terbuka. Nah, si spekulannya ini daripada putih menjual ke open market, ya dia lebih baik dia maksudnya nadahin $10 itu terhadap kontrak agreement itu. Jadi ya 100 nih tetap nih $100 nih ya, dengan total $1 juta ini sebanyak 10.000 pieces itu masuk ke dalam forward agreement. Tetapi $10 lagi kali per piecesnya 10.000 itu menghasilkan 100.000 kan? Itu dibayar oleh spekulan terhadap putih, daripada putih tidak menjual ke dirinya tapi menjual ke open market. Maka dari itu ya spekulan itu ya mengeksekusi dari settlement itu, forward agreement. Daripada si putih jual ke open market, lebih baik spekulan yang beli kan cuma nanggung sebesar $10. Karena spekulan ini nanti dia bakal jual tuh ke open market juga, jadi lebih besar lagi harganya. Nah, sebagai contoh yang tadi ya soal ya, apa sih nilai settlement dari forward contract ya P21 ya. Ya, net settlement itu ya, jumlah dari galon tadi oilnya ya dikaliin price on closing date dikurangin purchase price. Nah, harga dari minyak per galonnya pada saat harga penutupan dikurang pas harga pembelian. Nah, harga penutupan itu ya pada saat penutupan terjadinya forward agreement itu ya 31 Desember 2016 itu harganya ternyata naik $3,58 kan. Itu dikurangin pada saat harga ya kita lakukan perjanjian agreement forwardnya itu Uang Corporation melakukan forward agreement terhadap Sun Corporation pada tanggal 1 April ya itu harganya itu berapa? 3,55 kan belar. Ya udah jadi tinggal 3,58 dikurangi 3,52 ya dikali 250.000. Hasilnya net settlement itu 15.000. Jadi si Sung itu nih ini si Uang Corporation itu ya dia beli ke Sung itu ya dengan nambahan harga sebesar ini net settlement-nya $15.000. Dan sama nggak teman? Harus bayar 15.000 Pak ke Sung. Dia nanggung dari forward agreement daripada kan di sini kan dibacakan Uang Corporation entering forward agreement with Sung ya untuk membeli kan. Ternyata yang beli siapa? Si Uang kan? Uang beli kan si Sung kan. Nah ini dia melakukan perjanjian dari forward agreement. Nah harganya itu ya pada saat terjadi perjanjian agreement itu ada full oilnya itu per galon ya di pasaran sebesar $3,55. Cuma kan nyatanya kan dia itu melakukan di forward agreement itu cuma dijual seharga $3,52 kan. Benar nggak? Nah, tapi ternyata ya pada saat habis masa deadline dari forward agreement itu harganya malah naik 3,50 kan. Nah, Berarti 355. itu karena ini si Uang ini rugi. Si Sung ini ya, si Uang ini rugi daripada si Sung jual ke open market dengan harga yang lebih besar. Dia lebih baik ya beli ya ngaktifin forward agreement itu seharga tadi ya pas harga dia
maaf, selisihnya itu ya, net settlement-nya 3,58, yang harga akhir itu dikurangnya 3,55. Nah, dia cuman tambahannya sebesar 13.000 doang. Selain dilari di luar tadi ya, jual 352 itu. Ya, harga 15.000 dolar settlement. Ada yang sama nggak? Ada. Ada yang sama? Ada? Sama, Pak. Ada. Selanjutnya ya. P12.2 ya. P12.2. Nah, ini Dodo Corporation enter into forward agreement lagi. Sama forward agreement yang terhadap Waldo Corporation ya. Pada tanggal 1 September tahun 2016. Untuk menjual, nah Dodo ini menjual ya. 500.000 ton kol ya. Pada tanggal, nah ini berakhir pada tanggal 1 Juli 2017. Itu seharga 55,30 dolar ya per tonnya. Ya. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Pada tanggal 4 ya, 1 Juli ya. Nah, Dodo cost of the coal maksudnya ini batu baranya Dodo ini per tonnya tuh dihargai sebesar 54,90 per ton. Nah, caranya ya cari dengan the contract alone for net settlement. Berarti ada juga tuh net settlement yang berlaku juga. Nah, kita nyari nilai net settlement dulu. Net settlement-nya ya number of ton kali purchase price dikurangi cost per ton. Number of ton itu kan yang sesuai dengan kontrak itu kan 600.000 kan? Ya. 1.000 ya. Dikali dari selisih, nah ingat 55,30 itu nilai di kontraknya. Nilai kontraknya 55,30 dolar. Dikurangi 54,90 dolar. Itu pas saat harga terjadinya forward agreement itu. Cuman pas itu harga pasaran ya, maksudnya yang 54,90 itu harga di pasaran ya. Cuman kan Dodo maunya menjualnya pas tahun depan itu 2017 seharga 55,30. Nah, net settlement itu berarti nilainya 200.000 per dolar. Ya. Ini seperti ikutin di buku ya, tabelnya seperti ini. Ya. Ada sama nggak? Cara buatnya yang sama? Sama, Pak. Ada sama. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana? Ada yang ngerti nggak cara bacanya? Nih, kan forward price-nya kan yang dinilai agreement forward-nya itu kan dikunci itu 55,30 kan, harga per ton kan? Iya. Full nih, 53. Nah, berarti dihitung tuh net settlement itu sebesar 200.000 kan? Ya. 200.000. Nah, contoh, ketika harga di market itu ternyata per tonnya 55,60 dolar per ton. Ya, berarti lebih baik ya si Dodo itu jual ke open market kan? Karena harganya naik kan? Karena kalau di forward agreement itu harga cuma dinilai 55,30. Kalau dia jual ke market ya, dia jual ke market seharga ini 55,50, jual ke pasar terbuka ya. Itu dia dapat 300 juta. Menjual 500.000 ton. Nah, makanya ini selisih. Kalau dia menggunakan dia jual yang ini pakai forward agreement ini ya 200 juta. Cuman kalau dijual di market itu sebesar 300 juta. Nah, ini dia bakal mengalami kerugian nih. 100.000. Ya, 100.000, maaf 100 juta. 100.000. Nah, kalau harganya sama, itu jelas dia nggak bakal mengalami kerugian, ya. Nah, ini kalau harganya turun ya. Ya. Ini siapa? Yang untung siapa? Yang untung si Dodo kan, karena harga pasaran turun. Alhamdulillah dia udah muncul di harga 55,30. Harga di pasaran turun nih 55,10, 54,90, tapi dia udah nggak ngunci di harga segini. Berarti dia tetap untung tuh. Untungnya kalau di harganya di open marketnya harganya per tonnya 55,10, dia tetap untung 100.000 dolar. Kalau di harga open marketnya sebesar 54,90, dia tetap untung di harga 200.000 dolar. Seperti itu. Selanjutnya yang P12.3. Ada yang sama nggak? Enggak, beda. Hah? Enggak, Pak. Ada yang sama? Sama nggak? Enggak. Beda. Beda di mana? Ini kalau di buku ya, dia harga yang paling besar taruh di atas. Kalau di buku. Kalau saya harga paling besar taruh di bawah.
Beda? Tidak. Beda. Beda nggak? Nah, kita ini beda ya, option. Bentar, 4, 2, 4. Ini ada yang kurang, saya buat kolomnya ini. Ya. Ini memperlakukan option apa tidak, iya apa tidaknya. Ya. Jadi saya kurang buat kolomnya. Nah, contoh nih ya. Kita lihat. Maaf. 12 Ini ada yang salah soal, ya. Ada yang salah soal. Yang salah-salahnya itu ini. Bukan ini. Maaf. Kan consider the same basic fact as in P12-2 kan. Sama soal 12-2. Yang diketahui itu adalah harga per baselnya. Kalau soal di P12-2 itu kan harga per baselnya berapa? Dia pakai harga per ton ya. Ini 54,60. Nah, ini kalau dimasukin 54,90 di sini, ini nanti nilainya minus. Nah, ini bukunya ini salah edit. Jadi dia gunain ya soalnya ini gunain masih pakai yang buku edisi sebelumnya, edisi 12. Makanya itu ini dirubah cost per baselnya sebesar 4,90 bukan 54,90. Terus kalau kalian kemarin ngerjain gimana? 4,90-nya nggak ikut. Nggak ikut kalau sebelumnya. Ikut ya. Nah, contohnya ini karena salah buku aja ya, salah editan. Nah, settlement-nya sama kayak tadi. Kalau tadi tahun ini kan per basel ya. Cuman ingat di sini ada put price. Put itu berarti jual. Kalau kang beli. Ya ingat ini jualnya 300.000 itu ya keseluruhan barangnya per basel basel 300.000 basel. 5,20 itu harga pas belinya 5,20 nih. 5,20 dolar. Lalu dikurangin tadi harga per basel itu berapa? Cuma kan di soal di sini kan ada diketahui kan, ngikutin soal yang pakai 12-2. Ya kan? Cuma karena salah ketik aja, salah edisi aja. Jadi ini perlu diperbaiki nih. Kita pakai nilai 4,90. Kalau pakai 4,90 itu minus banget. Itu nggak mungkin ya sepaman segitu. Nah ini dikurangi lagi dengan harga put price ya 0,05. Nah ini kita dapat net settlement harga 75.000. Langsung masukin ke cost per baselnya. Ingat, kenapa ini yang di loke cuma sampai 7.000? Ada yang tahu nggak? Kenapa 7.000 pas harga pasarannya di 5.20? Sedangkan pas harga pasaran 5.30, 5.40 itu nggak pakai net settlement, nilai net settlement sebesar 75.000. Karena itu ya nilai option itu ya itu bukan ada, itu kita punya hak, itu tidak punya kewajiban. Ingat ya, kita punya hak tapi tidak punya kewajiban untuk membeli atau menjual. Kita punya hak tapi nggak punya kewajiban. Beda dengan future sama forward. Itu harus bedanya itu wajib. Jadi wajib harus melakukan future action itu ya sesuai perjanjian atau forward. Nah, makanya nilainya ya ini lihat ini di doc ya harga berbasarnya 5,2 sesuai dengan agreement-nya option. Nah ini nilai net settlement-nya. Cuman ketika open market-nya itu seharga 5,30 sama 5,40 itu dia nggak memberlakukan option agreement itu. Sama seperti tadi. Nah ini lihat ya, ini saya kurang nambah kolom nih. Dia memberlakukan apa tidaknya di sini no atau yes pada saat jatuh tempo. Makanya itu ya ini nggak semuanya 75.000 ya. Bloknya ini cuman pas di open market senilai mentok sesuai dengan nilai di perjanjian option itu 5,20. Kalau harga marketnya di atas 5,30 itu nggak berlakukan. 105 dapatnya dari mana, Pak? Nah, nih 105. Ada rumusnya nanti saya kasih ya.
300.000 ya dikali A10. A10 nih. Harga pasaran ya 5,40 dikurangin cost per parcelnya ya 4,90 dikurangin lagi harga per price-nya. Makanya dapatnya 105. Kalau tadi kan harganya kan purchase price-nya kan bukan pakai open market kan, pakainya yang 5,20 kan. Makanya dapatnya 75.000. Ini ada rumusnya. Nanti saya kasih ini file Excel-nya. Iya, Pak. Udah, lanjut ya. Ini gimana? Ya, Pak. Sekarang 4 net gain or loss. Ada yang sama? Sama Sama? jurnalnya bingung. Jurnalnya bingung. Contoh, yang nomor 3 itu kan buat ini kan apa akun receivable kan. Akun receivable itu apa piutang. Piutang. Sama yang nilai dolar ya, US dollar. Kalau saya di sini nulisnya tuh pakai country U. Country U itu maksudnya USA. Ya, nilai US dollar. Country S itu maksudnya satu lagi apa tuh? Swedish. Nah, Sweden. Country B itu maksudnya British, ya. Country C itu Kanada. Saya ini pakai country. Sebenarnya nulis aja nih US dollar bisa, ini nulisnya Swedish bisa, nggak kon ya, mataunya. Nah, contoh ya, buat ya menagih piutang sama yang dolar. Tetap kan? Kalau menagih piutang berarti cash bertambah, piutang berkurang. Nilainya? Nilainya sama kan? 28.500 dolar. Ini di ini ya, untuk konversi swap ke dolar ya. Nah, yang kedua sekarang untuk ya menagih 20.000 krona ya. Ingat spot rate-nya pakai di soal. Pakai yang 0,55 dolar. Nah, PS-nya berapa? 11.000 dari mana? Dari balance sheet. 0,55 kali 20.000. kali. Kali 20.000. Nah, jadi hasilnya 11.000. Itu cash yang diterima kan? Ya. Kan enggak? Nah, ya penerus FFU-nya ya 10.400 itu dari nilai imbalance sheet. 10.400 ya. Nilai balance sheet. Nah, berarti kan ada selisih kan? Harusnya ya nilainya segini. Cuman yang diterima cash sebesar 11.000. Berarti lebih untung kan? Lebih besar kan? Nah, makanya exchange gain di kredit sebesar 600.000. Kenapa dikredit? Yang tahu? Sama aja kayak pendapatan. Saldo normal revenue di mana? Di kredit. Punya apa? Selanjutnya mata uang British. Biasanya Makanya lagi masak ya. lagi ribut nih untuk nagih piutang ya 25.000 pound sterling. Spot rate-nya 1,63 dolar. Jadi 1 pound sterlingnya itu harganya kalau ditukar ke dolar itu 1,63 dolar. Cash yang diterima ya ini 40.750 dolar itu dari 1,63 dikali 25.000. Terus akun receivable-nya ya harusnya nilainya sesuai balance sheet yang di sini 41.250. Harusnya dia terima 41.250 cuman karena ada perubahan spot rate ya. Jadi cuma terima sebesar 40.750. Rugi dong. Rugi kan? Ruginya berapa? Ya ini $500. Exchange loss. Kenapa di debit? Karena dianggap aja seperti beban. Rugi itu pas debit. Selaras dengan beban. Kalau gain keuntungan selaras dengan pendapatan.
Lanjut. Nah, yang keempat itu kan buat apa nih settlement untuk ini kan utang kan. Contoh. Yang dolar, account payable 6.850. Nggak ada yang berubah ya. Kita sama-sama dolar kan. Di sini dolar, di sini dolar. Nah, terus yang kedua itu untuk payment of account denominated in Canadian. Berarti Canadian dolar ya, dolar Kanada ya. Dengan rate-nya 0,69. Ini ya, nilai 66.900 dari mana? 10.000 kali 0,69. Ya, 10.000-nya di soal ini ya. Ya. 10.000 kali 0,69. Hasilnya ya, karena utang kan, berarti yang perusahaan ini ngutang ya dia harus bayar kan sebesar 6.900, cash berkurang di kredit, utangnya berkurang di debit. Nah, utangnya tadinya harusnya 7.000 ya sesuai dengan nilai balance sheet di sini, nilai balance sheet, tapi dia cuma harus bayar 6.900 dolar. Kan dia untung kan? Untung 100 dolar. Nah, ini masuk di kredit action gain-nya. Nah, begitu pula sebaliknya. Nih, denomination yang British pound. Yang British pound gimana? Dari siapa? Mas Potre Dari siapa? 1,62 kan? Apa? Nggak ada. 15.000 kali 1,62. 24.300. 24.300 itu cash ya. Jadi kita bayarin 24.300. Cuman balance sheet-nya berapa? 24.350. Nah, 24.750 dikurang 24.300 berapa? 4,5. Setengah. Setengah. Untung atau rugi? Untung 450.000 kan. Karena ya dia bayarinnya ya jadi berapa? 24.300 kan. Harusnya dia bayar yang harus dia bayar 4.750 dolar ya. Ternyata dia cuma bayar 4.300, berarti untung 450. Untungnya itu tetap ya di kredit. Udah ada yang mau tanyain? Udah yang mau tanyain? Hah? Enggak, Pak. Siapa? Ini siapa sih? Silvianor ya? Bapak nanti Suara siapa sih? online, Pak. Ah, ya gini. Kemarin udah dapat edaran kan surat ini? Rektorat? Udah. Iya. Dapat kan? UTS Itu kan online sesuai- dong. Iya, UTS mau nggak mau online. Namanya gimana? Isinya gimana? Kebijakannya. Iya. Kalian mau tugas. Tugas. Ada lisannya Iya, juga. tugas. Apa ada lisannya juga? Jangan, Pak. Jangan ada lisan, Pak. Oh, Pak. Tugas aja, Pak. Pernah belajar. Ya, Pak. Atau mau pakai Zoom per slide kayak pertemuan pertama? Enggak, jangan kayak gitu. Jelek dulu, Pak. Mau pakai Zoom. Lemot, Terus Pak, biasa aja lemot. ya. Cuman tugasnya itu ya ada waktunya ya. Dengan ada waktunya. Sesuai dengan ini juga waktu SKS ujian berapa sih 2 jam? Oh, ada waktu. Cuma 2,5 jam. Ada waktunya dong. Tapi ada contohnya. 2 jam 2,5 jam. Kisi-kisinya, Pak. Tapi, Ampun, bersisinya, Pak. Sisian nggak ada. Nanti ini aja temennya. Terus sudah siapa? Aduh. Nggak, nanti kalian ya ingat-ingat apa aja tugas yang saya berikan. Ya, apa aja tugas yang saya berikan per chapter. Udah itu aja. Ingatin aja. Pelajarin mungkin nanti kata-katanya sedikit menjebak, ya, angkanya diganti, atau mungkin nanti yang ditanya juga beda. Insya Allah lah kalau kalian belajar ngerti, bisa lah. Saya jangan suka-suka kalau mau nanya ya. Nanya lewat WA juga nggak apa-apa. Saya setiap hari
Bisa kok ini apa? Ya asal biasa kalau sehari-hari saya tidur jam 1-an, jam 2 masih bisa. Kalau di atas jam 2 saya udah agak setengah nyawa, mau siap bubuk. Jadi itu udah connect ya kalau kalian nanya jam 2 itu udah connect. Udah, ya paling nanti tugas aja ya, cuma dikasih waktu tesnya. Ya, Pak. Ya kasih waktu paling 2 jam tuh sama tambah setengah jamnya buat ngasih ke email. Nanti ya ingat ya nanti. Siapa? Biasa gini. Ada UTS-nya ya. kisi-kisinya nggak, Pak? Ada kisi-kisinya. UTS-nya kalian nulis di folio. Nanti ngerjainnya. Kalian foto atau pakai namanya apa ya? Aplikasi scan apa gitu. Nah, kalian kirim. Nah, Aplikasi apa? ya tulis tangan, kalian foto scan-nya. Nah, kirim By email. email, Pak. Iya. Serah mau by email atau pakai scan aja lewat WA. Cepat mana? Ya kan? WA aja, Pak. Ya, WhatsApp. Di WA kan? Iya, Di Pak. scan. WA aja. Ya, di foto pakai ada aplikasi scan apa gitu. Ntar di-share lewat WA aja. Nah, Iya, Pak. kasih waktu nanti paling 2,5 jamnya buat proses moto sama itu. Oke. Oke. Oh, besok. Kenapa biasa kenapa? Besok juga pasti waktunya. Kenapa Hairun? Kurang dengar. Hairun? Besok Zoom-nya jangan tiba-tiba, Pak. Oh ya, saya ada ini juga. Nggak apa-apa. Saya sih ada ini ya, kekurangan ya, mau nggak mau ya, masalah pembelajaran jarak jauh ini ya, online ini. Masalah kuota, koneksi, dan tadi mohon maaf, tadi saya juga lagi ada gangguan, koneksi datang ke Indihome. Tiba-tiba itu merah dari tadi malam. Iya, Bang. Ya mungkin nanti besok kita nge-zoom lagi ya besok ya. Oke, Pak. Zoom-nya mulai dari jam berapa? Mau dari jam berapa? Hah? Pagi banget. Oh, besok banget, minggu depan. Bukan besok, minggu depan. Mau nge-zoom-nya mulai jam berapa? Jam 2. Ya, sangat Mau nge-zoom mulai jam berapa? Jangan siang, Pak. Jangan siang. Pagi, enggak, mau pagi nggak? Mau pagi nggak? Jangan pagi, Pak. Sesuai jam pelajaran aja, Pak. Jalan aja, Pak. Apa jam 9? Aja. Setengah. Sesuai jadwal. Jam 9. Jam 9? Jadwal aja. Ya udah sesuai Ya, jadwal, pagi. Pak. Pagi ya boleh nggak? Pagi boleh nggak? Dia pagi belum bangun, Pak. Astagfirullah, pagi-pagi bangun. Masak. Cewek tuh bersih-bersih, masak, bantu emak. Setengah 9. Jam 9 gimana? Jam 9 gimana? Setengah 9. Pak, jam 9. Sesuai Jam waktunya. 9. Ya udah, Pak, jam 9 aja nggak apa-apa. Voting ya, voting nanti ya. Nanti kalian voting ya, hasilnya suruh kasih ke Sultan, suruh kasih tahu saya. Ya. Malam minggu siapa tuh? Siapa itu? Minggu. Jomblo ya. Malam minggu. Ya udah nanti kalian voting ya. Nanti hasilnya kasih ke Sultan, suruh kasih tahu saya ya. Ini udah ada grup WA-nya kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah ini satu yang saya bingung nih ya. Kalian kalau ada yang bingung kan nanya kelas sebelah ya, yang masalah tadi salah kutip tuh, yang masalah beda edisi buku, yang nilai kosnya harusnya 4,90 karena salah cetak bukunya. Nah, kalian nggak ada yang nanya. Nah, ini makanya saya bingung kan. Saya tuh nunggu tuh. Kalian benar-benar ngerjain, benar-benar ngerti. Pak. Gimana mau nanya? Nggak ngerti artinya. Iya, Pak, yang berapa sih, Pak? Apa? Bahasa Indonesia nggak bisa, Pak. Kalian ya dari Kapodin ya, dari Kapodin pas saya masuk. Mata kuliah akuntansi kan di situ ada prodi S1 akuntansi, kan? Manajemen apa aja kan? Nah, akuntansi itu buat prodi akuntansi itu nggak boleh ada keringanan presentasi,
bukunya. Harusnya soalnya juga sih bahasa Inggris. Jangan. Lu harus ngajar pakai bahasa Pak, Inggris. jangan Pak. Gak bisa Ya ngejawab. udah Pak, besok ajarin dulu baru dikasih soal Pak. Emang saya kelamaan. Saya ngasih soal dulu ya, karena dia kalian mencari dulu gitu. Baca dulu, baru kita bahas. Kalau misalnya takutnya nih, ya saya bahas, terus saya kasih soal, nanti bahas lagi. Tapi kalian tuh agak kurang mistrik gitu. Karena kan mahasiswa, bukan siswa kan. Siswa. Kalau misalnya kalian udah baca nih nggak ketemu jawaban, ngerti, terus nge-Google nggak ketemu juga, nge-YouTube juga nggak ketemu juga, baru nanti tanya saya. Apa gue aja nanya, Pak ini maksudnya gimana? Pak ini maksudnya gimana? Karena kalau dikit-dikit nanya, ya capek juga saya, capean juga. Kan 40 siswa nih ya. Nah jadi itu kebijakan KPI ya, kalau untuk anak akuntansi, kalau anak manajemen ya, itu cuma akunnya doang bahasa Inggris. Anak manajemen sama anak pajak itu akunnya doang bahasa Inggris. Karena nanti kan di dunia kerja ya, itu nggak ada akunnya bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris semua. Akun-akunnya ya. Di sini ada ikut tes bahasa Inggris ya, kursus bahasa Inggris. Nggak ada Pak, lagi Ada, Pak. corona. Itu SMA ada, SMK oh nggak ada ya. Nah itu kalian nonton drakor subtitle bahasa Indonesia bahasa Inggris? Indonesia. Bahasa Korea Pak, pintar. Nah makanya itu ya. Bagiin Pak. Kuotanya kapan dibagiin? Kota yang mana yang 30 giga? Kota yang mana 30 giga? Kota yang 30 giga itu belum dikasihin. Katanya kuota 200.000. oh yang masa sih? bener 200.000 atau 30 giga Pak? 200.000 Cari BOP. surat edaran 200.000 itu ya, itu kuota itu dipotong dari SPP kalian. 200. Jadi SPP Pak, buat dipotong dari SPP. Suara apa sih? Suara ayam. Apa itu? Jadi 200.000 itu ya kuota itu dipotong dari SPP kalian. Nah kalau yang 30 giga itu udah habis tuh di kalian di aplikasi My Telkomsel di paket. Sudah habis kemarin terakhir 31 Maret. Saya juga nggak kebagian sih. Nggak sempat itu kalau kan Dipakainya dihargai buat 10. aplikasi apa Pak? Kalau yang 30 giga itu buat sama sebulan pula. Udah ada paketnya di My Telkomsel, aplikasi My Telkomsel udah ada. Nah kalau yang kuota 200.000 itu langsung dipotong. Kenapa? Kartu saya trik di tempat ponsel. Kalian protes ya? Protes kan? Yang bukan Telkomsel gimana? Emang Trim bagus ya sinyalnya? Jangan diremehin Pak, murah. Di mana Trim bagus sih? Tinggi. Yang nggak ada pohon-pohonnya. Ya udah nih, ada yang masih ada lagi nggak? Halo. Nggak ada Yang ada ya. Ya, kita berdua aja ya. Sudah di absen Pak. Kalau saya ya, kalian suara siapa sih? Saya mau jadi bingung nih.
Saya cek dulu. Suara siapa ini? Enggak, jadi ini apa namanya? Kalau misalnya ya, ini saya kasih tugas nih. Minggu depan itu absensi berdasarkan dari tugas yang ngumpulin. Minggu ini misalnya materi doang, nih kayak gini, pembahasan. Itu anggap hadir semua. Karena keterbatasan seperti ini. Ya. Maklum, masalah kuota, tadi kan kamu nggak ada sinyal, apalagi hujan kayak gini kan. Kalau wifi-nya, kalau misalnya kayak India itu juga rada-rada. Sebenarnya bukan India aja. Wifi yang lain kayak First Media dan lain itu ada kendala. Karena ya, kondisi pas sekarang ini ya, itu bandwidth-nya itu besar banget. Karena banyak yang menggunakan ya, karena kerja di WFH kan, work from home. Itu juga yang online learning UHAMKA itu juga nggak siap. Itu bandwidth-nya nggak siap itu. Servernya down, kita paksain. Kalau misalnya Nanti si UTS-nya mata pakai kuliah, UHAMKA learning itu, Pak. ya kalau menurut saya sih nggak usah pakai ini aja. Tadi saya bilang, tadi saja ya di folio, saya kasih waktu nanti kan 2,5 jam. Kalian foto, terus yang scan apa namanya? Ntar ada aplikasi saya kasih scan apa gitu. Langsung kalian ini kirim ke saya, japri aja. Oke, Pak. Itu pas UTS, Pak. Itu UTS. Kita jaga kondisi ya. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Laki cuma satu ya? Laki cuma satu itu. Ada Sultan juga, Pak, tapi Sultannya nggak ada. Si Pro siapa tuh Pro? Orangnya sama, Mail, Pak. Pak, Mail. Oh si Mail. Laki cuma 2. Luar biasa. Sama Bapak. Ada Hafiz, Pak, harusnya, Pak. Ada Hafiz juga. Berarti 3 ya? Total 3 ya? Iya. Berarti banyak juga ya kalau satu kelas ya. Manajemen itu ada yang dapat kelas rata laki sama ceweknya. Oh ya, yang untuk ikut update online siapa? Apa, Pak? Yang akurat online. Latihan akurat online. Ya. Saya. Ya. Ya mohon maaf ya karena kondisi seperti ini ya. Setuju. Nggak setuju, Pak. Dan setuju apa? Nggak setuju kalau online, Pak. Maunya langsung aja. Iya benar. Makanya lebih baik nanti aja ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya yang udah bayar gitu kan. Karena kondisi seperti ini juga ya kita ikutin himbauan dari gubernur aja ya. Sampai tanggal 19. Cuman ini juga nggak tahu kalau nanti diperpanjang apa gimana lah ya. Insya Allah nggak nyampe lama-lama. Kasihan yang mau mudik kan. Nggak sampai Mei, Pak. Kenapa Hairun? Liburnya nggak sampai Mei. Kampus lain banyak yang sampai Mei. Kalau negeri itu sampai Juni kan? Iya, Pak, sampai Juni Iya, negeri. Pak. Sampai Juni kan? Sampai Juni. Masalahnya kalau negeri itu enak. Ya, kalau negeri itu enak kan. Pertama itu dia semua biaya itu udah ditanggung pemerintah, jadi masuk swasta. Sebenarnya kita berhubungan ya, alhamdulillah swasta ini di bawah UHAMKA ini di bawah yayasan yang bagus, yang Muhammadiyah. Ada, cuman masalahnya kan kemarin banyak yang protes tuh. Ada kan yang Google Form itu kan buat keresahan pembelajaran jarak jauh yang dari IMM. Nah, ya, yang dari IMM. Bukannya itu. Dari IMM itu kalau nggak salah Google Form ya keresahan sistem pembelajaran jarak jauh saat ini. Karena kuesioner itu ya. Itu juga udah sampai ke ini Kaprodi sama atasan semua. Ya, maklum ya kita nggak siap. Jujur kita nggak siap. Sama kayak online learning UHAMKA itu nggak siap kondisi seperti ini. FEB itu ya yang online itu cuman beberapa dosen aja yang pakai cuma beberapa dosen aja yang baru. Kalau FEB juga baru beberapa dosen karena bandwidth-nya itu belum siap. Belum dimaklumi ya angka ini. Terus juga masalah kemarin ya kenapa muncul Google Form itu ada beberapa nih ya tanda kutip ya dosen senior ya yang sampai minggu kelima atau minggu keenam itu belum pernah masuk. Padahal mata kuliahnya hitung-hitungan. Itu yang bahaya. Nanti cara penilaiannya gimana, cara absennya gimana. Nah itu.
Karena juga kalau kayak gini kita ya komunikasi lewat online ini kan ditangkapnya agak kurang kan, ngerti apa tidaknya kan. Masalah ngelek-ngelek lah, kuota lah, dan sebagainya. Nah itu makanya timbul ya Google Form yang waktu itu IMM itu perusahaan sistem kuliah daring itu atau kuliah online itu. Masalahnya judulnya itu untuk karir. Lagi diomongin itu sama atasan. Siapa yang ribut, Alfi? Hah? Siapa yang ribut? Alfi nih. Oh, Alfi Siapa yang ribut? Jadi sih kedengeran. Siapa? Maaf. Siapa? Hah? Ini yang sini. Siapa adanya? Adanya. Iya, Pak, maaf, Pak. Ya udah ya. Udah ada. Ya udah ya. Kita akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau nanya jangan sungkan-sungkan ya. Jangan sungkan-sungkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nonton drakor mulu. Belajar ya, baca bukunya, PPT-nya baca. Iya, Pak. Pak, cara lihat recordingnya gimana? Apa? Cara lihat recordingnya gimana, Pak? Oh, maaf. Ini recordingnya ya berhubungan laptop. Ini kan hostnya kan pakai laptop, saya. Cuman sound speaker-nya nggak detect, mati. Jadi nggak bisa. Maaf. Tapi Ayo nanti tulisannya record. apa nama? Ada Tapi tulisan tulisannya record. Iya. Cuma nanti nggak ada suaranya kalau misalnya saya share. Nanti saya share dulu ya. Karena ini nih, mati ini. Nanti saya share ya. Iya, Pak. Yuk. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Salam. Bubar. Pak. Bubar. Jangan berisik ke lu kalau gue lagi itu kedengeran. Oh, ngomongin tuh kan belum mati. Ah, si Nanda.